dia akan glowing dengan sendirinya. Jadi nggak perlu diobatin keluhannya, yang kista segala macam, kanker gitu kan, atau mungkin badannya pegel-pegel, hilang dengan sendirinya. Kan yang susah ketunya itu ngandalin itu doang gitu. Nggak perlu ribet-ribet dengan urusan glowing. Karena sel kita tuh kalau dikasih bahan baku yang tepat, dia akan glowing dengan sendirinya. Kena matahari, dapat air yang cukup, dapat vitamin, mineral segala macam, dapat enzim probiotik yang cukup, dia akan glowing dengan sendirinya. Ya, apalagi tambahkan dengan ya kalau kita bicara air kan wudhu itu kan termasuk. Ini yang banyak orang nggak paham sekarang ya. Maka lagi sampaikan. Jadi kalau bagaimana ya kita mendapatkan manfaat ya dari apa tuh namanya, atau mungkin kita meracik herbal tadi gampang sebenarnya ya. Kalau boleh saya bilang ya, the king of herbs itu dia ya, itu ada dua kalau saya sih. Yang pertama kunyit, yang kedua jahe. Tuh ngandalin itu aja tuh. Nah ini dua kombinasi ini Bapak Ibu bisa apa tuh namanya utak-atik gitu kan. Bahkan saya pernah men-share waktu itu udah lama banget, ini mungkin ibu-ibu udah pada kenal tuh Ultimate GSR gitu kan. Bukan Ultimate kunyit ya. Ultimate kunyit itu isinya kan kunyit ya, potong-potong kunyit gitu kan, masukin gelas ya, kunyit 1 jempol gitu ya. Kunyit potong-potong, kasih air panas, seduh sampai dia berwarna kuning yang muncul ya. Lalu setelah agak hangat kasih jeruk nipis sedikit dan kasih madu. Itu saja ya yang saya dapatkan informasinya gitu kan, dari testimoni itu yang mensnya Masya Allah itu ternyata diperbaiki samanya, yang kista segala macam ketika pelan-pelan diperbaiki itu hilang dengan serius kan, yang susah ketunya itu ngandalin itu doang gitu kan. Ya apalagi kita mengutak-ngatik gitu kan, ngotak-ngatik kan emang lemak ya, salah satu lemak yang buruk bagi tubuh kita itu kalau lemak trans namanya ya. Lemak trans itu dari minyak-minyakan ya, atau dari lemak juga bisa kita dapatkan dari hasil akhir dari tepung yang berlebihan. Ya jadi ibu-ibu yang hobinya misalkan maaf makan roti saben hari gitu ya, saya menyarankan coba dikurangi atau diperbaiki, atau mungkin diganti itu hobi makan roti tadi. Kenapa? Roti kan tadi kita tahu ada terigu di situ, ada tepung segala macam. Ya, ketemu lagi dengan gula pasir segala macam. Ya, boleh nggak makan roti ya boleh, tapi itu bukan makanan yang baik untuk dikonsumsi setiap saat, gitu kan. Ya kalau boleh saya katakan ya kembali ke pola-pola makan zaman dulu sebenarnya. Ya orang-orang tua kita udah mengajarkan. Jadi kata kuncinya di rempah rimpang tadi. Maka kayak kita bicara kanker gitu kan, berarti apa andalan kita untuk kanker atau tumor ya, kunir putih salah satunya. Salah satu kunir putih ya. Kunir kuning juga bisa ya. Kunir putih, kunir kuning juga bisa. Tapi semua jenis rimpang-rimpang tadi dia punya kekuatan anti kanker di situ gitu kan, ada apa namanya bahan aktif yang dia juga bisa mencegah kanker ya. Kemudian apalagi ya, ibu sekalian, rempah ya, banyak sih rempah-rempah andalan sebenarnya yang kita bisa pakai ya. Kalau saya tuh biasanya yang saya gunakan yang gampang kita dapatkan itu adalah itu tuh cengkeh ya, kapulaga, bunga lawang ya. Dan menariknya Bapak sekalian ya, rempah-rempah kayak begini ya, rempah-rempah itu ya, banyak lagi yang lain ya, kayu manis juga sama itu. Itu subhanallah dia kayak pupuk gitu. Kalau Anda membayangkan tanah yang dicangkul gitu kan untuk ditanami itu, dia seperti pupuk gitu kan. Makanya tidak heran wanita-wanita ya yang berutin mengkonsumsi rempah-rempah dan rimpang-rimpang ini, dan dalam bentuk apapun ya, mungkin tidak hanya resep-resep tertentu, tapi dalam bentuk mungkin makanan gitu kan, atau lagi minuman, itu reproduksinya subur gitu kan, dia jadi wanita yang subur. Nah kalau kita lihat sekarang kan, anak-anak zaman sekarang kan udah jarang dengan hal-hal seperti itu. Yang dimakan kebanyakan makanan-makanan cepat saja. Dimakan kebanyakan makanan-makanan yang mengandalkan rasa dari flavor atau perisanya. Dan itu menjadi bagian dari gen mereka. Artinya kalau ini kita tidak cegah, kalau ini kita tidak perbaiki, maka gen anak-anak wanita zaman
ke depan itu ya akan menjadi gen-gen yang nauzubillah min zalik cuma menghasilkan wanita yang rahimnya rapuh, bahkan susah hamil. Dan ternyata terbukti sekarang, ya, terbukti. Gara-gara apa? Gara-gara tadi ya, suka-suka dia makannya, ya. Suka-suka dia makannya, kalau dimakan yang lebih banyak mementingkan selera lidahnya, ya. Makanya orang tua, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, itu harus memaksakan, mengenalkan mereka dengan ini. Saya juga di rumah kayak begitu. Ya, anak-anak kita kan punya banyak pembanding ya, dari luar. Ya, tapi kayak sekarang anak saya kebetulan yang nomor 4 itu subhanallah lagi pilek gitu ya. Itu Masya Allah ya, apa tuh namanya, dia minta herbal gitu kan, minta herbal. Ayah minum herbal gitu kan, yang 3 tahun gitu kan. Anak yang lain juga sama, karena saya sudah kenalkan itu ke mereka. Saya ingin itu menjadi bagian dari kehidupan dan gennya mereka. Ya, seperti itu. Nah, ya termasuk tadi ya, Pung ingat, itu juga bisa kalau kita bicara tentang emosi ya, emosi. Jadi ada makanan-makanan yang memang sifatnya itu menguatkan atau memperbaiki mood. Ya, contohnya apa? Pisang, kemudian coklat, ya. Coklat bukan coklat batang atau coklat-coklat yang sudah jadi, yang itu bukan, tapi ya coklat bubuk ya, itu yang saya maksud. Ya. Kemudian juga kurma juga, karena kenapa? Kenapa itu menjadi salah satu pilihan kita? Ya karena memang tinggi kalsium. Jadi makanan-makanan tinggi kalsium, tinggi kalium, tinggi magnesium atau mineral-mineral yang bersifat alkali atau basa itu subhanallah efeknya ke badan itu sangat baik ya. Ya termasuk juga salah satu lemak yang saya sangat sarankan bagi ibu-ibu ya, ummahat sekalian untuk konsumsi itu adalah minyak zaitun. Ya, minyak zaitun. Jadi sangat dianjurkan tuh minum minyak zaitun. Jadi madu ya, kurma, minyak zaitun ya. Cobalah rutin konsumsi. Sederhana kok, tapi ya. Tapi ibu-ibu sekalian, saya mendapatkan banyak orang-orang yang dia istiqomah ya. Dia mendawamkan, mengamalkan herbal-herbal tersebut ya. Dia memperbaiki pola makannya, dia kemudian mengkonsumsi herbal-herbal tadi selama ya 3 bulan kurang lebih paling optimalnya. Optimal yang pertama karena 3, 6, 9 biasanya itu tampak perubahan dalam tubuhnya. Itu sangat jelas kelihatan ya. Mulai keluhannya sudah mulai hilang ya. Kemudian jadi sebenarnya penyakit-penyakit itu dengan keluhan yang mereka kirimkan pesan kepada kita, kalau kitanya peduli ya, contoh mungkin susah tidur atau mungkin badannya pegel-pegel, pasti ada masalah ya. Pasti ada masalah dalam tubuhnya, itu yang tubuh mengirimkan sinyal-sinyal keluhan tadi. Ya, artinya kalau sinyal keluhan tadi itu kita kita terima laporannya dengan baik ya, subhanallah ya, itu akan hilang dengan sendirinya mereka. Jadi nggak perlu diobatin keluhannya, ya benerin makanannya, benerin gaya hidupnya, ya waktunya tidur ya tidur, waktunya makan ya makan, waktunya puasa ya puasa gitu loh. Sederhana kok, ya. Kalau sekarang kan kebalik gitu kan, kebalik. Ya. Jadi apalagi ada satu survei dari teman saya lah, menurut dia ada data dari sosmed itu kan, ya ada kecenderungan waktu-waktu tertentu ya wanita-wanita itu mereka sibuk mengkomen tentang sesuatu yang tidak ada ke apa namanya keterkaitannya dengan mereka. Nah ini saya katakan menguras gitu kan, menguras emosi. Emosi kita itu ibu sekalian ibarat kata tabungan dalam, ya mungkin bahasanya itu dalam tabung gitu loh. Di situ dibekali dengan emosi atau perasaan-perasaan positif. Tapi kalau seandainya itu dihabiskan ya dengan seseorang itu eh, memperbanyak hal-hal yang negatif, yang ngobrol rumpi apa ya, bawaannya pengen marah apa segala macam. Seperti itulah. Ya, maka Allah menciptakan ya makanan-makanan tadi ya di alam semesta ini yang kita bisa konsumsi ya. Dapatkan dengan mudah ya, ada herbal-herbal juga, rempah-rempah segala macam ya. Itu juga salah satu yang bisa kita apa tuh namanya pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi perbaiki emosi, kesimpulannya ya, udah jam 2, perbaiki emosi ya, tata emosinya ya, dan berat memang untuk menata emosi itu. Tapi kalau kita berbekal dengan iman dan ilmu, ya maka insya Allah akan bisa. Dan tentunya mengandalkan Allah di sana. Lalu yang kedua, perbaiki perut ya. Di sana saya sudah jelaskan tadi ya. Cara apa? Mulai
menata kembali pola-pola makan, ya. Jadi jangan makan lagi yang tidak penting, gitu kan. Bagi ibu-ibu, maaf ini ya, saran saya ya, kalau yang Anda berjualan makanan-makanan yang kurang sehat, gitu kan, atau tidak sehat, saya menghimbau, karena cuma bisa menghimbau doang kan. Coba Anda juga mulai apa ya, mengedukasi mereka ya untuk berperilaku sehat juga ya, di samping menjual makanan-makanan tadi ya. Dan banyak caranya kita bisa kerjakan ya untuk mengajak mereka sehingga nanti akhirnya bisa apa ya, kita ciptakan bersama-sama generasi yang sehat dan itu bisa dimulai dari keluarga. Nah, yang terakhir gitu tadi ya, kita mengandalkan yang produk-produk lokal setempat yang ditambah lagi dengan tadi saya jelaskan dari Al-Qur'an ataupun petunjuk Nabi SAW itu powerful semua ya, powerful semua ya. Dan perempuan ya, karena memang kecenderungan hormon itu adalah bahan bakunya itu ya salah satu lemak ya, maka konsumsinya lemak-lemak yang baik ya, kayak zaitun, PCO ya, atau santan. Santan itu sebenarnya bagus ya, lemaknya bagus. Cuman kalau ketika sudah dipanaskan ya, sudah diaduk berulang-ulang jadi masalah ya, seperti itu. Jadi banyak ya yang kita bisa optimalkan dan salah satu saya disebutkan tadi ada kunyit ya, ada kunyit putih juga bisa. Kemudian ada jahe, ada lengkuas, ya cengkeh, bunga palang, kapulaga, ya, dan kayu manis karena salah satunya itu yang gampang kita dapatkan itu semua sebenarnya punya properti-properti dalam mengembalikan keseimbangan tubuh kita dari komposisi vitamin atau mineral termasuk bahan-bahan anti kanker di sana ditambah lagi dengan kita tambahkan tadi dengan probiotik ya atau mungkin bakteri-bakteri baik yang kita bisa dapatkan dengan mudah sekarang insya Allah.